Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa dapat bertemu kembali melalui video ini. Moga-moga pertemuan kita melalui video ini menambah keilmuan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menambah keilmuan kita dan keimanan kita untuk selalu beribadah sesuai dengan ilmu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu yang kita dapatkan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi indahnya berbagi, murahnya rezeki dan berkah. Submaterinya ada 3, yaitu sedekah, hibah, dan hadiah. Kita fokus kepada submateri yang namanya sedekah. Kompetensi dasarnya adalah 1. Meyakini hikmah bersedekah, hibah, dan memberikan hadiah. Kedua, membiasakan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Ketiga, memahami ketentuan sedekah, hibah, dan hadiah. Dan keempat, mengsimulasikan tata cara sedekah, hibah, dan hadiah. Tapi kita fokus kepada sedekah ya, walaupun di dalam kompetisi dasarnya menyebutkan hibah dan hadiah. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Apa pendapatmu tentang sedekah yang dilakukan oleh anak ini terhadap seorang nenek? Mudah-mudahan Anda bisa dapat menerawang, mengamati, dan bisa mengambil kesimpulan tentang apa yang telah dilakukan oleh seorang anak ini. Baik anak-anak semuanya dan para penonton di video ini yang Ustadz sayangi semuanya. Indahnya berbagi, murahnya rezeki dan berkah, yaitu sedekah, hibah, dan hadiah. Kita fokus kepada sedekah. Adapun indikator daripada materi ini atau materi sedekah adalah 1. Pengertian dan hukum sedekah. Kedua, ayat yang menjelaskan tentang sedekah yang akan kita bahas. Yang ketiga, kita akan bahas juga rukun-rukun sedekah. Keempat, tata cara bersedekah yang benar itu bagaimana. Yang terakhir, manfaat orang yang bersedekah. Mari kita lihat tujuan pembelajaran materi ini. Peserta didik dapat memahami 1. Pengertian dan hukum sedekah. Kedua, peserta didik dapat memahami ayat atau firman Allah yang menjelaskan tentang sedekah. Begitu pula hadisnya. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami rukun-rukun sedekah. Keempat, peserta didik dapat memahami tata cara bersedekah. Kelima, peserta didik dapat memahami manfaat bersedekah. Baik, kita berlanjut kepada yang pertama, yaitu pengertian dan hukum sedekah. Sedekah itu sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab, dari kata sodaqo yasduku sidkon, yang artinya adalah benar, jujur. Jadi kalau orang memberikan sedekah berarti orang itu benar, orang itu baik, orang itu jujur. Karena arti secara bahasa dari sedekah itu adalah benar. Sedangkan arti secara istilah adalah sedekah itu berarti memberikan atau menyerahkan sesuatu yang kita miliki dari seseorang kepada orang lain
dengan benar-benar mengharap ridha Allah SWT tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kita ulangi, sedekah itu adalah memberikan sesuatu barang dari seseorang kepada orang lain dengan benar-benar hanya mengharapkan ridha Allah SWT tanpa mengharapkan balasan dari orang yang kita berikan sedekah itu. Jadi itu pengertian sedekah. Kita lanjut kepada hukum sedekah. Hukum sedekah itu adalah sunnah muakkad. Sunnah itu artinya apabila kita kerjakan kita dapat pahala. Kalau kita tidak kerjakan maka kita tidak berdosa. Sedangkan muakkad itu artinya dianjurkan atau ditekankan. Sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi kalau kita laksanakan sedekah, kita dapat pahala, kita dibenarkan, kita disukai oleh Allah dan kita disukai oleh orang lain karena kita bagi dengan orang lain. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang sedekah banyak. Tapi di sini Ustadz hanya memberikan beberapa ayat saja tentang perintah untuk bersedekah, berbagi rasa dengan orang lain. Di antaranya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakina wa abnas sabili wasailina wa firriqab." Yang artinya adalah bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat itu sesuatu kebajikan, sesuatu yang baik. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, beriman kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang musafir yang kehabisan bekal, dan orang yang tukang minta-minta serta memberikan harta kepada hamba sahaya. Itu yang pertama. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah terdapat dalam Quran surat Yusuf ayat 88. Yang bunyinya adalah wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Artinya, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada orang-orang yang suka bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang sedekah, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholih yad'una la." Rawahu Muslim. Jadi yang artinya apabila seorang anak cucu Adam meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi dari hadis dan firman Allah yang barusan Pak baca ini benar-benar menegaskan adanya sedekah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 tadi menjelaskan bahwa sedekah itu diberikan kepada pertama kerabat, wa atal mala ala hubbihi dawil kurba, kerabat, wal yatama anak-anak yatim, wal masakin orang-orang miskin, wasailin orang yang suka minta-minta, wal musafir dan orang-orang yang suka berjalan bepergian dan kehabisan bekal, warikob dan hamba sahaya. Jadi sedekah itu diberikan kepada 6 golongan itu. Yang ketiga adalah rukun sedekah.
Rukun sedekah itu yang pertama orang yang memberi ya, atau disebut dengan wahib. Sodik. Orang yang memberi itu namanya sodik. Jadi memberikan. Syarat orang yang memberi itu adalah benda itu dan benda berhak. Benda itu berhak untuk ditasarufkan atau dibelanjakan atau dibagikan kepada orang lain. Jadi harus memiliki sesuatu. Ya, jadi orang yang memberi. Orang yang memberi itu namanya sodik. Yang kedua, orang yang diberi. Jadi kalau ada orang yang memberi harus ada yang menerima. Masduh ya. Jadi orang yang memberi syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak atau orang yang masih dalam kandungan ibunya. Karena tidak berhak memiliki sesuatu. Jadi anak yang masih dalam kandungan itu tidak berhak untuk diberikan sedekah. Yang ketiga, ijab qabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi. Sedangkan qabul itu adalah pernyataan penerimaan dari orang yang memberi pemberian. Atau menerima sedekah. Yang keempat, yaitu barang yang diberi. Barang yang diberi adalah sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang yang menerima. Jadi rukun sedekah itu ada 4. 1 orang yang memberi, 2 orang yang menerima, 3 barang yang diberikan, 4 ijab dan qabul. Sekarang nomor 4 yaitu tata cara bersedekah. Tata cara bersedekah, barang yang disedekahkan adalah uang, makanan, pakaian, dan lain-lain. Artinya barang itu tidak bernilai mahal, cukup ya berupa uang. Uang itu nominalnya dari yang kecil itu boleh-boleh saja. Pakaian, makanan kalau kita punya mau berbagi, mau berikan sedekah kepada orang lain, boleh. Waktunya kapan? Ya, kapan saja kita mau berikan sedekah, boleh-boleh saja. Di mana tempatnya? Di mana saja juga boleh. Diberikan kepada siapa? Siapa saja. Jangan pilih-pilih kalau berikan sedekah itu. Mau berikan kepada siapa saja, boleh. Syaratnya itu harus ikhlas. Mengharap ridho hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan minta pamrih atau jangan minta dipuji. Nah, diberikan kepada siapa? Diutamakan untuk orang yang membutuhkan. Itu di firman Allah Pak sudah jelaskan. Nah, yang kelima yaitu manfaat orang yang bersedekah. 1, dapat membantu meringankan beban orang lain. 2, dapat menumbuhkan rasa kasih sayang antara sesama manusia. 3, dapat merasakan penderitaan orang lain. 4, mempererat silaturahim antara silaturahim atau silaturahmi antara seorang manusia dengan manusia yang lain, apalagi kerabat. 5, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Ya, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antaranya itu siapa yang silaturahim suka memberi, maka urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak sekalian, itu adalah materi yang Pak sampaikan pada hari ini. Adapun latihan-latihan soalnya di situ nanti anak-anak coba baca latihan itu lalu anak-anak kerjakan di rumah masing-masing. Demikian materi yang Pak sampaikan ini, mudah-mudahan dari pengertian sampai dengan manfaatnya itu kalian bisa dapat mengerti dan dapat mengaplikasikan dalam atau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita berbagi itu indah, kita akan disayang oleh Allah, kita akan dihormati dan dirindukan oleh orang lain. Kalau seandainya kita memberinya dengan ikhlas karena Allah SWT.
Jadi jangan memberi dengan pingin mendapatkan pujian dari orang lain. Terima kasih. Semoga video yang Pak buat ini bermanfaat dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.